Modul 3.1 A6. Demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah, lingkungan lain. Wawancara ini dilakukan bersama dua kepala sekolah yaitu, Bapak Marsudin, SPD, dan Bapak Haji Sahmal, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Marsudin SPD, Kepala SDN 1 Pengadangan Barat, Kecamatan Peringesela, Kabupaten Lombok Timur. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SDN 1 Pengadangan Barat sejak tahun 2017. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sahmal SPD, Kepala SD 2 Pengadangan Barat, Kecamatan Peringesela, Kabupaten Lombok Timur. Bertugas di SD ini sejak tahun 2018. Baik, terima kasih Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tugas dari saya sebagai calon guru gerak dari para di sekolah pemerintah, jadi akan melakukan sebuah wawancara dari bagaimana selama ini Bapak sebagai pemimpin sekolah ini mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Itu fokus wawancara kita hari ini tentang bagaimana Bapak dalam melakukan ini sekolah ini mengambil. Nah, bisa kita langsung mulai Bapak ya? Ya, silakan. Menurut Bapak nih, kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang Bapak temui di dalam sekolah ini kaitannya dengan dilema etika atau kehidupan moral yang Bapak alami. Baik. Terima kasih. Kasus-kasus yang sering kita alami, terutama di dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita ini, seperti yang saya katakan tadi, kasus etika dan kasus pendidikan moral ini sering terjadi, di mana kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini adalah kasus-kasus di mana kita dihadapkan pada dua hal atau dua pilihan yang sama-sama benar. Jadi ini kita harus memilih salah satu di antaranya. Sedangkan kasus yang kedua adalah kasus pendidikan moral, kita diharapkan pada dua hal atau dua kasus yang bertentangan. Ada yang berat, ada yang tidak. Jadi selama Bapak kepala sekolah memimpin di tempat ini ketika mengambil keputusan di sekolah sama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang Bapak bilang tadi tentang dilema etika, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang mengambil nilai kebijakan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini kita harus memiliki kebijaksanaan yang baik ya, dan ada prinsip keadilan ya. Jadi kita harus melihat dari sisi dampak positif yang besar atau manfaat yang besar ketimbang mudarat ya. Jadi kita itu bukan kira-kira dari dua hal yang sama-sama benar ini tidak harus berupaya untuk mengambil sisi positif yang besar ketimbang mudarat.
berdampak manfaatnya yang jauh lebih besar ketimbang yang berdarahnya besar. Jadi intinya Bapak selama ini ketika mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan dunia etika yang sama-sama benar, sama-sama bermanfaat, misalnya begitu, Bapak mengambil keputusan mengambil mana yang memiliki dampak negatif positif lebih baik, mana yang lebih bermanfaat untuk warga sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa begitu yang Bapak lakukan selama ini dalam menentukan keputusan dunia etika tadi? Seperti apa? Mungkin perlu menelaah atau bagaimana sebelum mengambil keputusan yang sangat bijak seperti apa? Seperti masalah-masalah yang lain juga dengan masalah dilema etika ini, tentu kita identifikasi dulu masalahnya, ya, identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, kita telaah, ya, kemudian kita upayakan untuk berkolaborasi dengan menyampaikan kepada Bapak dulu kira-kira apa jalan keluar yang akan kita ambil untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang jika sudah terjadi kesepakatan bersama, baru kita ambil tindakan segera untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya bisa simpulkan yang Bapak sampaikan, langkah-langkahnya harus pertama kita identifikasi masalahnya, identifikasi kemudian ditelaah, ditimbang begitu. Ya. Kemudian harus juga meminta pendapat dan berkolaborasi dengan warga yang terdampak langsung, misalnya warga sekolah, dan sebagainya. Dan kemudian hal-hal apa yang selama ini begitu Bapak sekolah anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus Baik, kasus-kasus seperti ini kita lihat yang kira-kira proporsional dulu kita ambil, kemudian kita upayakan segera mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah itu dengan cara berkolaborasi dengan semua pihak, guru, orang tua, komite, bahkan dengan pihak-pihak lain yang kita anggap sudah kompeten di dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Jadi masalah yang menjadi segera jangan ditunda-tunda untuk bisa diselesaikan. Jadi yang efektif kita dalam mengambil keputusan itu yang pertama proporsional, tidak sesuai dengan timbangannya atau apa gitu ya. Kemudian menjalankan kerjasama dan kolaborasi, dan juga harus segera menyelesaikan pengambil keputusan yang berlarut-larut, ya, apa saya sampaikan. Kemudian yang selama ini menjadi tantangan Bapak sebagai kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan yang kaitannya nanti juga kira-kira yang menjadi tantangan terbesar dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Baik. Tantangan terbesar kadang-kadang kita di sekolah dulu ada beberapa guru yang kadang-kadang langsung mengambil keputusan segera, ya, atau tidak melalui apa namanya dalam musyawarah dengan sekolah ataupun guru. Nah, itu tantangan yang kedua, kita tidak konsisten menjalankan keputusan bersama yang sudah kita tetapkan dalam mengambil keputusan setiap masalah yang ada, terutama kaitannya dengan dilema etika ini. Jadi tantangannya yang pertama biasanya mengambil keputusan sepihak, Ya. pada pengetahuan atau kolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua tentang konsistensi, berarti di sini ya, bagaimana menjalankan keputusan yang sudah sepakati bersama. Baik, selanjutnya Pak Kepala, kira-kira nih ketika Bapak memiliki kasus di etika, apakah Bapak memiliki waktu atau jadwal tertentu untuk mengambil penyelesaian kasus tersebut, misalnya dengan ini atau bagaimana untuk menyimpangkan tersebut? Ya, jadi kita tidak apa namanya setiap hari kan ya berjumpa dengan kasus-kasus yang ini. Sementara setiap hari itu jadwal kita itu sudah terstruktur mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu.
jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema kita ini, kita cari waktu-waktu yang luang yang tepat ya untuk menyelesaikannya. Tapi kita selesaikan dengan jadwal yang segera jika kasus itu sudah ditemukan. Dengan bekerjasama dengan Bapak Ibu Guru, kira-kira kapan kita jadwalkan untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan tepat. Jadi seperti itu berarti ada prosedur juga dari Bapak yang ketika ada masalah Tergantung dari banyak sedikitnya kasus yang muncul ya. dengan urgensinya banyak sedikit masalahnya gitu ya. Jadi secara langsung tidak ada jadwal tertentu, namun ketika menemukan berarti Bapak sudah ada inisiatif untuk langsung menyelesaikannya. Dan tergantung juga dari urgensi dari permasalahan. Betul, karena di sekolah kita itu kan tidak seperti mungkin di kota-kota besar, jadi kasus-kasus yang kira-kira seperti itu ya agak jarang sekali, tapi mesti ada, tapi tidak terlalu besar ya besar. Ini tinggal sedikit lagi Pak Kepala. Misalkan ada tidak seorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak sebagai kepala sekolah di sini di sekolah ini untuk mengambil keputusan gitu, yang membantu mungkin memberikan saran, masukan dari kasus-kasus yang Bapak temui selama di sekolah. Oh iya jelas, tentunya dalam mengambil keputusan pada setiap kasus itu kita tidak bisa bekerja sendiri, tentu banyak sekali kita harapkan masukan dari orang lain, terutama dari internal kita di dalam sekolah, itu Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, kemudian dari luar sekolah di eksternal, dan faktor eksternal itu dari komite orang tua, bahkan dari teman-teman yang kita anggap sudah senior dalam hal mengatasi setiap masalah yang ada. Berarti selama ini ada lah itu ya, ada yang membantu untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan misalnya. Nah, tentu di dalam sekolah dulu ya, baik itu TK maupun yang komite apa namanya pendidikan lainnya, kemudian yang dari luar komite juga orang tua murid ketika dibutuhkan ya. Dari apa namanya selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini, kira-kira permasalahan pengambilan keputusan kaitan dengan nilai etika yang paling berat menurut Bapak kepala sekolah itu pernah, atau misalnya kalau pernah apa contohnya yang selama di sini yang paling menguras pikiran untuk menimbang keputusan apa yang harus diambil. Ini sebagai bentuk pembelajaran bagi saya sebagai CGP juga, tentu juga bisa saya bagikan ke teman-teman saya lain seperti ini keputusan yang harus diambil ketika menggunakan permasalahan nilai etika yang seperti ini. Sampai itu saja. Kaitannya dengan masalah kedisiplinan saja yang sebenarnya kita dituntut misalnya masuk jam 7 misalnya pagi ya, dan kita sudah sepakati bersama dalam forum rapat dalam setiap pertemuan kan. Nah, di sisi lain banyak siswa ataupun guru kita itu kadang-kadang terlambat, tidak tepat datangnya masuk sekolah itu karena masalah yang berat yang kita hadapi. Nah, di sini kita harus bijak karena kalaulah pagi hari itu kadang-kadang banyak sekali kesibukan, kadang-kadang ada siswa yang belum sarapan karena menunggu orang tuanya memasak dulu atau bapak ibu, kadang-kadang anaknya juga sekolah, kadang-kadang 2 sampai 3 anaknya kan yang dimandikan dan sebagainya. Itu juga permasalahan kita dalam kedisiplinan kita, maksudnya tidak paling berat. Berarti yang permasalahan yang Bapak hadapi atau pengambilan keputusan tentang kedisiplinan Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Sebagai pembelajaran atau mungkin dari semua yang Bapak alami di sekolah mengambil keputusan dengan cara-cara yang Bapak sampaikan tadi, ya langkah-langkah misalnya kasih kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak kepala ambil sebagai pemimpin sekolah dalam mengambil keputusan
kaitannya dengan dilema etika yang selama ini Bapak sebagai kepala sekolah. Baik. Dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan dilema etika ini, kita dituntut untuk memiliki kebijaksanaan yang tinggi, rasa keadilan, ya, kemudian rasa persatuan, sehingga bisa memutuskan keputusan yang betul-betul adil, ya, dan betul-betul bisa melihat posisi manfaat yang baik daripada saudara. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dapat kita ambil bahwa setiap kasus yang ada itu akan cepat diselesaikan jika kita membina kerjasama yang baik, berkolaborasi dengan semua pihak yang kita akan bisa membantu kita, ya, baik Bapak Ibu guru, jalan sekolah, Bapak-bapak eksternal yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, ada rasa kepuasan tersendiri dalam diri kita jika kita bisa mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan segera. Saya kira itu pembelajaran-pembelajaran. Jadi ada 3 hal yang dapat saya petik dari pembelajaran yang Bapak dapatkan selama ini. Yang pertama, harus memiliki rasa kebijaksanaan yang tinggi, rasa adil, dan dapat Memberikan keputusan yang terbaik. memberikan keputusan yang terbaik. Kemudian setiap mendapatkan permasalahan harus cepat diselesaikan, atau bisa cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Dan yang ketiga ini rasa kepuasan yang ada ketika kita mendapatkan suatu permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat ya, dan itu ada rasa kepuasan. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah, sama-sama sudah mewakili Bapak ini. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya sebagai CGP, sebagai Bapak di sini, sebagai bagian dari internet sekolah di sini, dan nanti juga ini akan saya bagikan ke rekan-rekan CGP yang lainnya bisa ambil sebuah pembelajaran dari apa yang Terima kasih Pak Guru atas waktunya. saya yang menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Pak Kepala, saya minta izin ketua sebentar. Jadi sampaikan tujuan saya datang ke sekolah ini. Saya sebagai salah satu calon peserta ini akan tugas untuk mewawancarai dua atau 3 kepala sekolah. Dan mohon maaf jika ini semoga tidak mengganggu waktu Bapak. Ya, ya. Jadi fokus dari kegiatan wawancara ini Pak Kepala yang sudah Bapak nanti. Jadi tujuan saya di sini adalah ingin mencari informasi untuk belajar bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak itu bagaimana sikap atau cara mengambil sebuah keputusan di sekolah. Oke, sebelum saya di sekolah, jadi saya pun walaupun bisa kenapa jadi mungkin hari ini saya kapasitas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi saya atas nama dari CGP dari SDN 1 Pengenalan Barat Tangga Sekolah Sekolah. Jadi Bapak sudah siap untuk kita melakukan wawancara. Insyaallah. Jadi ini tujuannya untuk saya sebagai CGP untuk mengambil pelajaran dari bagaimana keseharian Bapak sebagai pemimpin dalam keputusan. Jadi yang pertama Pak, saya tanyakan selama ini Bapak sebagai kepala sekolah SDN 2 Pengenalan Barat ini, bagaimana Bapak identifikasi kasus yang ada di sekolah yang masuk dilema etika atau bukan keseharian sebagai pemimpin, dimana saya bahwa dilema etika itu mengambil keputusan yang diambil itu sama-sama benar. Sementara kalau keputusan benar ada satu pilihan yang salah dan ada satu pilihan yang ada. Dan dalam mengidentifikasi kasus ini seperti apa yang Bapak lakukan? Karena di setiap sekolah atau setiap lembaga pendidikan, di mana di sini kita selalu
pimpinan, yang mana kita sebagai pimpinan ini memegang amanah untuk membina teman-teman yang ada di sekolah ini, dalam teman-teman lain sebagai staf kita yang ada di sini. Kepala sekolah selaku pemegang amanah, maka sudah otomatis dalam setiap pekerjaan otomatis kepala sekolah pada satu saat tertentu memiliki persoalan-persoalan yang butuh penyelesaian. Di setiap ada masalah itu kita harus pertama analisa dulu persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan ini, baik itu masalah-masalah yang kadang berat maupun ringan, itu tetap kita berpegang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kalau ada persoalan atau permasalahan di sekolah kita yang membutuhkan penyelesaian, kita identifikasi dulu persoalan. Apakah permasalahan ini ada sangkut pautnya dengan hukum atau tidak? Kalau ada menyangkut hukum, ini perlu kita berhati-hati. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu nanti justru akan menjadi sesuatu yang menyulitkan kita ke depan, baik kita selaku pimpinan maupun staf-staf kita. Yang pertama ini kita analisa dulu kasus-kasus yang ada ini, apakah dia menyangkut hukum atau tidak. Nah, ketika dia sudah menyangkut hukumnya, perlu kita berhati-hati. Nah, adapun kalau dia ini tidak menyangkut hukum, itu ya memang pada suatu saat kita kadang-kadang dihadapi oleh dua persoalan yang kadang-kadang memang membutuhkan kecermatan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, saya dalam mengambil keputusan ini karena kita ini adalah satu KOP, maka kita dalam mengambil keputusan terlebih dahulu harus setelah kita identifikasi persoalannya, maka kita mengambil langkah yaitu bermusyawarah dan mufakat. Bermusyawarah dan mufakat. Kita kaji bersama antara semua staf. Karena bagaimanapun, sehebat apapun kita, mesti pada teman-teman kita yang lain ada saja kelebihan-kelebihan mereka yang barangkali kelebihan itu tidak ada pada kita. Nah, disinilah kita harus sadar bahwa kita ini makhluk yang tidak selamanya benar. Maka untuk itu kita harus gali ya, sumber-sumber dari teman-teman kita, pemikiran-pemikiran yang baik dari teman kita. Jadi kita himpun, lalu kita ambil sebuah keputusan yang bijak, ya, yang kira-kira keputusan itu tidak merugikan kelompok lain. Dari yang Bapak sampaikan ini bagus sekali pelajaran yang sangat baik, Pak. Bisa saya simpulkan itu dari kita yang pertama, ternyata di sini jika ada suatu permasalahan yang kita analisis, kita identifikasi dulu ini apakah ada permasalahan tersebut melanggar hukum atau tidak. Ini juga sesuai dengan yang saya pelajari di JGP, ternyata Pak Rahman jelas seperti itu, Pak. Ketika memang permasalahan tersebut atau masalah tersebut ada sebuah perbuatan hukum, kita perlu berhati-hati karena terjadi bukan perolehan atau ranah tidak bukan ranah dia dan sebagainya. Nah, ini yang saya tertarik sekali juga yang tadi ketika itu tidak berkaitan jadi kita harus cermat dan bijak. Kalau biasanya yang dapat disebutkan pertanyaan kedua, Pak, selama ini Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah untuk kasus-kasus yang tidak ada kaitannya hukum, karena kasusnya itu pilihannya sama-sama benar gitu ya.
yang selama ini yang sama-sama benar itu tentu mengandung nilai kebijakan. Kira bagaimana Bapak menjalankan peran sebagai dalam mengambil kebijakan atau putusan yang mengandung dilema etika tadi yang sama-sama benar, gitu, Pak. Ketika kita dihadapkan pada dua persoalan yang memang sama-sama benar, maka disinilah sebenar apapun mesti ada kelebihan dari salah satu. Jadi ini kita pertimbangkan mudarat dan manfaatnya. Baik itu manfaat mudaratnya kepada sekolah ini secara keseluruhan maupun untuk kelompok atau masing-masing individu daripada seluruh staf. Nah, jadi ketika ini kita dihadapkan dengan persoalan ini, maka kita harus timbang mana yang lebih banyak membawa manfaat dan mana yang lebih banyak membawa mudarat. Ini harus kita betul-betul pertimbangkan. Dan untuk ini perlu kajian dari kita, bukan hanya dari saya. Jadi ketika itu nanti kita kumpulkan keterangan-keterangan di tempat, ya, atau informasi-informasi yang berharga di tempat, maka ini kita kaji ulang, baru kita ambil sebuah keputusan yang kira-kira keputusan itu nanti akan membawa manfaat untuk kemajuan yang kita usahakan. Nah, saya ambil kesimpulan dari Bapak tadi berarti yang pertama adalah kita pertimbangkan walaupun keluarganya sama-sama baik, pasti ada yang lebih sesuai dengan apakah ada mudaratnya dan juga asas manfaatnya bagi warga sekolah, ya. Dan ini sangat sesuai dengan yang saya pelajari kemarin, Pak. Ternyata memang itu salah satu dasar kita mengambil keputusan, Bapak. Asas pemanfaatannya pada sesuatu yang ada di sekolah. Cuma yang kedua, kita harus buat kajian, mencari informasi sebelum Bapak dan karena itu juga di wawancara ini, Bapak, apa yang saya dapatkan hari ini bukan hanya saya kontribusi pribadi, nanti akan saya bagikan ke rekan saya sebagai direktur juga sebagai sebuah bentuk pembelajaran bagi kami dalam proses. Saya lanjut, Pak, ya. Kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa ambil atau lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Prosedurnya seperti apa ketika mengambil keputusan ceritanya dan dilema etika ini, Bapak? Kaitannya dengan dilema etika. Tadi kan kalau tidak salah dilema etika itu yang dimana tidak ada pilihan. Ada yang sama-sama baik, Ya, sama-sama baik, tidak ada benar, ya tidak ada yang salah, dua-duanya benar, cuman ada nilainya yang bertentangan. Nah, jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kita identifikasi persoalannya, apakah ada menyangkut hukum atau tidak. Kemudian setelah itu kita adakan musyawarah dan mufakat. Kemudian kita kumpulkan informasi-informasi yang penting, ya fakta-fakta yang ada, ya, yang kira-kira fakta ini relevan tidak kalau kita nanti akan mengambil keputusan. Ketika ada nanti fakta-fakta yang betul-betul kuat, yang relevan untuk sebuah keputusan, maka di sini nanti setelah semua informasi baik dari teman, kadang kita butuh juga dari orang tua, dari masyarakat, kadang-kadang dari pemerhati pendidikan, ya. Juga ini kalau persoalan terlalu pelik, ya, jadi kita mesti berembuk dengan masyarakat, ya. Nah, setelah itu baru setelah kajian-kajiannya benar dan kita nanti menemukan sesuatu yang kira-kira nanti akan kita putuskan sesuatu yang membawa manfaat, maka kita akan putuskan. Itu prosedurnya. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu, kemudian kita musyawarah mufakat, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang kira-kira relevan nanti untuk kita mengambilnya sebuah keputusan. Ini yang saya petik dari jawaban tadi, yang ada langkah prosedur, yaitu ada identifikasi, ada hukum itu tidak dilakukan pada masalah tersebut, melakukan musyawarah mufakat, mencari fakta-fakta yang relevan dan tokoh-tokoh atau idola atau panutan di sektor masyarakat itu bisa kita mintai bantuan masyarakat, agama, ada tokoh yang kita idolakan yang kira-kira mampu membantu kita dalam mengambil keputusan ini. Kira-kira selama Bapak kembali kepala sekolah di sini,
nggak yang menjadi kendala atau tantangan ketika mau mengambil keputusan? Apakah ada tantangannya yang selama ini Bapak alami? Jadi tantangannya setelah kita mengambil keputusan ya memang istilah beratnya ya ketika kita mengambil sebuah keputusan ya, yang mana keputusan ini nanti akan ada resiko ya, akan ada resiko. Resikonya apa? Resikonya tidak semua keputusan kita ambil ini bisa diterima oleh semua. Tetapi kita harus yakin bahwa apa yang kita putuskan ini setelah melalui prosedur, melalui prosedur yang tepat, maka kita harus yakin bahwa keputusan ini akan membawa manfaat untuk kita. Dan saya yakin juga dengan kita mengambil keputusan itu di mana kan sudah ada pertimbangan-pertimbangan penting ya, di mana kita nanti dalam mengambil sebuah keputusan dari azas mufakat ini mesti lebih banyak yang bagus ya, dan itu kita yakin. Jadi pertama yang jadi tantangan itu keputusan resikonya itu Ya, punya resiko. Nah, ada saja ya, karena kita memang berbeda pikiran kan. karena memang seperti yang bilang orang-orang gitu. Jadi dalam kita mengambil keputusan kita tidak mungkin bisa memuaskan semua orang gitu. Ya mau sebaik apapun keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin atau apa, pasti ada yang yang paling hari-hari itu Bapak sampaikan tadi juga, dia lebih ingin pertanggungjawabannya bagaimanapun sesuai dengan asas doa mufakat yang kita ambil betul-betul bagi manfaat yang tidak perlu ada yang tidak manfaat yang bisa kita pertahankan sesuai dengan prosedur yang sudah setara lah, prosedur yang bisa dipertahankan. Nah kira-kira sebagai pengalaman Bapak belajar, pernah nggak menemukan sebuah masalah yang berbeda Bapak butuh waktu tertentu cari suasana yang tepat untuk mengolah apa yang harus saya ambil, pernah nggak makan jadwal tertentu, waktu-waktu luang tertentu untuk mengambil sebuah keputusan, mengkaji sendiri lah istilahnya secara pribadi Bapak pernah ada? Alhamdulillah ya, selama ini saya tidak pernah menemukan persoalan yang terlalu pelik ya. Yang mana persoalan-persoalan yang masih bisa kita atasi dan bisa diterima oleh semua pihak dan juga tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, itu kita ambil keputusannya secara cepat. Karena bagaimanapun persoalan itu kan ada dua. Ya kadang-kadang persoalan ada yang betul-betul pelik, membutuhkan waktu, dan juga ada keputusan yang memang bisa kita putuskan secara cepat, itu kita langsung tangani. Secara jadwal tertentu tidak ada waktu-waktu tertentu untuk karena tidak ada permasalahan yang Bapak temukan yang perlu ya. Jadi ada permasalahan yang membutuhkan waktu cepat langsung diselesaikan ya. Nah, ini yang pertanyaan terakhir yang masih ada. Kira-kira ada nggak ini teman atau orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak selama ini di sekolah ini, entah itu orang luar atau orang tua yang dari sekolah sendiri yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, faktor-faktor lain lah. Dari sekian banyak teman yang ada di sekolah, pengalaman saya ya di beberapa sekolah memang kita amati dari kinerja teman-teman ini, kadang-kadang ada yang seseorang di sekolah kita itu ada orang betul-betul memang punya kinerja bagus. Nah, di mana bisa kita ajak untuk bisa musyawarah, bahkan kemudian bisa kita bertukar pikiran, berdiskusi. Itu ada beberapa teman yang memang kita butuh pemikiran-pemikiran itunya untuk bisa membantu kita dalam menyelesaikan persoalan. Mesti ada itu di setiap sekolah, mesti ada teman-teman. Kalau yang dari luar sekolah yang selama ini membantu Bapak untuk mengambil keputusan. Nah, di sini kita harus melibatkan pihak komite ya. Nah, sehingga kami sering diskusi dengan komite dan juga dengan tim ya, dengan kadus yang ada di beberapa pemerintah. Ketika misalnya
kita mesti membutuhkan mereka untuk bisa kita ajak berdiskusi bagaimana untuk suksesnya sebuah program. Karena memang kadang dari orang lain kita bisa mendapatkan banyak pelajaran yang seperti yang tadi yang tentu ada di kita. Ini pertanyaan terakhir apa ya? Kira-kira dari semua yang pengalaman untuk transfer nanti kepada saya sebagai pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak sendiri untuk mengambil sebuah keputusan pelajaran yang berharga bagi Bapak. Ya, yang paling penting pelajaran yang paling berharga bagi saya adalah bagaimana kita membuat sebuah kerjasama yang bagus ya antara pihak-pihak kita yang ada yang di sekolah ya. Kemudian dengan pihak-pihak luar, pihak lain, utamanya dari pimpinan kita juga ini perlu kita libatkan ketika sebuah persoalan itu tidak bisa kita selesaikan secara cepat, maka ini kita butuh juga arahan dari atasan kita dan hal ini kami, pengawas dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu penting sekali kerjasama antara kita dengan staf terutama sekali. Ini sekolah yang ingin hubungan baik dengan sekolah. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya adalah ketika ini kita rajut sebuah kerjasama yang bagus antara kita dengan staf, semua staf, makanya akan memudahkan kita dalam membuat sebuah keputusan. Jadi ada dua secara pengen jadi pembelajaran yang Bapak mungkin dari pengalaman Bapak sendiri ini mungkin bisa saya terapkan atau dibangun pertama bersama untuk menemukan sebuah permasalahan dan mengambil sebuah keputusan, dan itu juga tidak terlepas dari pimpinan atasan dan juga tokoh-tokoh lain dalam memberikan saran untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi saya cukup dengan diskusi atau wawancara kita kali ini Pak. Banyak terima kasih atas kesediaan dan juga kesukarelawan Bapak untuk menyampaikan hal-hal yang ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan menemukan mungkin ada hal-hal yang relevan dengan yang Bapak. Bagaimanapun juga kan kita ini walaupun kita telah dibilang dari masa kerja, dari usia dan sebagainya ya sudah cukup banyak pengalaman kita, namun ini kita harus tetap terus berkembang untuk menggali informasi penting yang membawa kemajuan untuk kita dalam jalankan tugas-tugas penting sekali. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih ya dengan wawancara ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita semua ya bisa lebih berkembang lagi menjadi guru yang betul profesional dalam menjalankan tugas besar kita di sekolah. Hal yang menarik adalah suasana percakapan yang intens bersama pimpinan sekolah sendiri dan sekolah lain. Karena suasana yang berbeda dengan biasanya, dibuat formal, serius dan friendly. Dari 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian tidak ada yang menjanggal. Dan saya mendapatkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua pimpinan sekolah itu terdapat dasar-dasar pengambilan keputusan, berpihak pada siswa, guru dan bertanggung jawab, serta terkait 3 prinsipnya yaitu, berdasarkan hasil akhir dan sesuai peraturan. Adapun di 9 langkah pengujian ada beberapa yang memang sudah dilakukan seperti uji legal, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Saya menemukan banyak kesamaan dari cara pengambilan keputusan di mana keduanya berlandaskan pada prinsip hasil akhir, kebermanfaatan dari keputusan tersebut, serta mengedepankan aturan yang berlaku. Dasar pengambilan keputusannya pun sama yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak bagi warga sekolah. Saya tidak menemukan adanya perbedaan yang menonjol karena selama proses wawancara kedua pimpinan sekolah tersebut hampir memberikan tanggapan yang serupa. Dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan beliau menggunakan asas kebermanfaatan dari keputusannya tersebut serta meminimalisir mudarat atau dampak negatif dari keputusan yang diambil.
Kemudian keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama, sudah dianalisis dan diidentifikasi bersama sebelum diputuskan. Saya sendiri akan belajar menerapkan pengambilan keputusan delima etika ini sebagai pemimpin pembelajaran di kelas terkait kasus-kasus siswa saya yang akan saya kolaborasikan dengan segitiga restitusi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kaitannya bagaimana bisa memutuskan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang adil bagi semua siswa. Adapun untuk rekan guru yang lainnya mungkin hanya sebatas saling memberikan masukan dan teknik pengambilan keputusannya saja. Terkait kapan dimulainya akan dilakukan sesegera mungkin dalam waktu dekat ini. Baiknya sih di tahun ajaran baru ini. Demikian hasil analisis pengambilan keputusan dari hasil wawancara-wawancara bersama dua pimpinan sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua tokoh kepala sekolah yang sudah membantu dalam menyukseskan tugas saya ini, serta teman guru yang sudah membantu pengambilan